Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala ibadihil mustafa amma ba'd. Kaifa halukum santri-santri kelas 10 yang ana cintai karena Allah. Insyaallah kita melakukan proses belajar mengajar pelajaran tafsir, dan ini adalah pertemuan yang pertama kita. Meskipun minggu sebelumnya harusnya kita sudah melakukan pertemuan yang pertama atau video yang pertama, tapi qadarullah ana secara pribadi belum mendapatkan muqarrar atau surat apa yang akan kita pelajari di kelas 10. Tapi sekarang alhamdulillah ana sudah mendapatkan muqarrarnya dan surat apa yang akan kita pelajari, yaitu surat Al-Kahfi, ya. Jadi antum semua ana harapkan sebelum memulai pelajaran tafsir sudah menyiapkan yang pertama adalah pulpen, setelah itu buku, dan yang paling penting adalah Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'annya untuk apa? Al-Qur'annya untuk antum buka surat Al-Kahfi. Jadi ketika ana membacakan ayat, antum memperhatikan ayat tersebut di Al-Qur'an. Setelah itu ketika ana tafsirkan, antum bisa mengerti ayat mana atau kalimat mana yang akan ana terjemahkan dan ana tafsirkan. Ya. Sebelum ana masuk memulai ke dalam surat Al-Kahfi, ana ingin sedikit menjelaskan tentang pelajaran yang akan kita pelajari, yaitu pelajaran tafsir. Ya. Apa itu at-tafsir? Kata ulama al-lughah, ulama ahli bahasa mengatakan al-bayan wa tawdih. Artinya adalah al-bayan wa tawdih adalah penjelasan, penerangan. Ya. Dilanjutkan lagi kata ulama lughah wa kashful mughatta, dan membongkar atau menyingkap sesuatu yang tertutupi. Jadi secara lughah pertama artinya al-bayan wa tawdih, dan yang kedua artinya kashful mughatta. Ya. Setelah itu kita beranjak ke istilah atau syara'an. Secara istilah ulama berpendapat bahwa arti dari tafsir adalah ilmun yufhamu bihi min kalamillah al-munazzil ala nabiyyina sallallahu alaihi wasallam wa dzalika bi bayani ma'anihi wastikhraji ahkamihi wa hikamihi. Jadi ilmu yang memahami perkataan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang diturunkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menjelaskan, memaparkan makna-makna dari Al-Qur'an itu sendiri, wastikhraji, dan mengeluarkan, menyimpulkan ahkamihi, hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an tersebut, wa hikamihi, dan hikmah yang keluar dari Al-Qur'an tersebut. Ana contohkan ahkamuhu itu hukum-hukum yang keluar dari Al-Qur'an. Sebagai contoh qaulihi ta'ala wa kulu washrabu. Wa kulu di sini adalah fi'lul amr, perintah. Nah, contohnya kita bisa mengeluarkan dari perintah di sini, apakah perintah ini yadullu 'alal wujub, mengharuskan kita menjadikan wajib, atau sunnah atau istihbab. Nah, itu sebagai contoh kita mengeluarkan dari ayat Quran hukum-hukum Allah. Yang kedua, wahikamihi, kita mengambil hikmah dari Al-Quran. Bagaimana kita bisa mengambil hikmah tersebut? Makanya dalam Al-Quran itu banyak sekali qasasul anbiya. Kita bisa tahu kisah Nabi Musa, kita bisa tahu kisah Nabi Ibrahim, dan kita bisa tahu kisah-kisah Nabi yang lainnya. Kita bisa juga mengetahui bagaimana pembangkangnya kaum Yahudi dan kaum Nasara. Ya. Setelah itu ana akan memberitahukan bahwa betapa pentingnya ilmu tafsir untuk kehidupan seorang muslim. Ya.
Jadi kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubihim aqfaluha. Ya, kita diperintahkan untuk mentadabburi Al-Qur'an. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bagaimana seorang muslim bisa mentadabburi sebuah perkataan. Tadabbur di sini kata para ulama ahlul lughah adalah ta'ammul atau perhatian yang amat sangat. Jadi tadabbur itu tidak hanya perhatian, tapi perhatian yang amat sangat. Jadi ditambah perhatian. Ya. Ana lanjutkan perkataan Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tadabburul kalam itu tidak mungkin orang yang mentadabburi tidak mengerti makna dari perkataan itu sendiri. Ya. Jadi ana harapkan antum bisa memahami dan mentadabburi setiap ayat di dalam surat Al-Kahfi. Ya, mungkin sekian atau sekilas tentang pembukaan ilmu tafsir yang akan kita pelajari di kelas 10 ini. Kita langsung masuk di pelajaran yaitu surat Al-Kahfi. Yang pertama, Al-Kahf. Al-Kahf itu artinya goa. Ya, surat Al-Kahfi itu ada dua ininya sebutannya. Yang pertama surat Al-Kahfi, yang kedua surat Ashabul Kahf. Kenapa dinamakan seperti itu? Karena di dalam surat ini menceritakan tentang 7 pemuda yang bersembunyi di dalam goa. Dan surat Al-Kahfi ini adalah salah satu surat Makkiyah. Makanya kalau dalam Al-Quran itu ada dua golongan surat, ada yang pertama Makkiyah dan yang kedua Madaniyah. Dan surat Al-Kahfi adalah salah satu surat yang turun kepada Nabi Muhammad SAW secara langsung atau secara utuh satu surat. Jadi kan kalau contohnya surat Al-Baqarah itu surat turunnya itu tidak secara langsung, tidak secara utuh dari ayat 1 sampai ayat terakhir. Akan tetapi ayat 1 sampai sekian, setelah itu berhenti, setelah itu lanjut di hari berikutnya atau di bulan berikutnya. Ya, tidak dengan surat Al-Kahfi. Kalau Al-Kahfi turun kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril secara utuh dari ayat 1 sampai ayat terakhir, seperti surat Al-Asr dan surat Al-Fatihah. Ya. Sekarang kita berbicara tentang keutamaan surat Al-Kahfi. Ya. Mungkin di sini keutamaan surat Al-Kahfi sangat banyak. Akan tetapi ana hanya ingin menyebutkan 2 saja yang paling penting, yang paling krusial, yang antum harus tahu dan antum harus fahami. Yang pertama adalah qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hafidha 10 ayatin min surati Al-Kahfi usima minad dajjal. Barang siapa yang menghafal 10 ayat dari surat Al-Kahfi, maka baginya keselamatan dari Dajjal. Ya, makanya dianjurkan untuk setiap kita untuk bisa minimal menghafal 10 ayat awal surat Al-Kahfi. Yang kedua, qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a suratal kahfi yaumal jum'ah adha'alahu minan nur baina jum'atain. Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat, maka Allah akan memberikan cahaya di antara 2 Jumat. Jadi kalau kita baca Jumat ini, berarti kita akan diberikan cahaya dari Jumat ini sampai Jumat depan. Kata para ulama, cahaya itu apa? Cahaya itu artinya adalah hidayah. Ya. Makanya saking pentingnya hidayah, kita dianjurkan untuk berdoa, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya. Maka dari itu
Ana harapkan dua keutamaan ini antum bisa catat agar antum bisa mempraktekkan atau melakukannya di kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah antum harus tadi barang siapa yang menghafal 10 ayat awal di surat Al-Kahfi, maka dia akan selamat dari fitnah Dajjal. Yang kedua adalah barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat, maka dia akan mendapatkan 2 cahaya di antara 2 Jumat. Satu cahaya di antara 2 Jumat. Cahaya ini kata para ulama artinya adalah hidayah. Mungkin sekian di pertemuan pertama kita dalam pelajaran tafsir. Insya Allah kita masuk di ayat pertama di pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.